Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukni, NIM 1914040010 dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Strategi Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi strategi pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan 8 materi strategi pembelajaran matematika. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, kemampuan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Yang kedelapan, pendekatan realistik dan saintifik. Strategi belajar mengajar. Yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Yang kedua, komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang ketiga, hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Pengertian strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen dalam menyusun strategi. Terdapat 7 komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan bahan pelajaran. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, metode. Yang kelima, alat. Yang keenam, sumber pelajaran. Yang ketujuh, evaluasi. Hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran, yaitu apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkaian dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Aliran fisiologi tingkah laku. Aliran fisiologi tingkah laku terbagi menjadi 7 teori. Yang pertama, teori Thorndike. Yang kedua, teori Skinner. Yang ketiga, Hausabel. Yang keempat, teori Gagne. Yang kelima, teori Pavlov. Yang keenam, teori Bandura. Yang ketujuh, aliran latihan. Yang pertama, teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effects. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat aneka mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Yang kedua, teori Skinner. Dalam teori Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut sering dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Dalam hal ini, penguatan yang diberikan pada anak memperkuat tindakan anak sehingga anak semakin sering melakukannya. Yang ketiga,
Teori Hausabel. Teori ini dikenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Tetapi, belajar menemukan konsep ditentukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, untuk dapat membedakan antara belajar menghafal, siswa menghafal materi yang diperolehnya. Teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana mestinya belajar, sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Yang kelima, teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov mengemukakan konsep pembiasan dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik, makna harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksa, menjelaskan, atau memberikan nilai terhadap hasil yang dikerjakan. Yang keenam, teori Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru, maksudnya bukan mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatnya kurang baik, itu ia pun menirunya. Dengan demikian harus ada menjadi manusia yang profesional. Yang ketujuh, aliran latihan mental. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang dampak sebagai hasil belajar. Aliran ini dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Aliran psikologi kognitif terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, teori Piaget. Yang kedua, teori Brunner. Yang ketiga, teori Gestalt. Yang ketiga, teori Brauner. Yang kelima, teori DNS. Yang keenam, teori Van Zyl. Pengertian psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Teori Piaget. James Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema seorang individu dapat mengingat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Yang kedua, teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Yang ketiga, teori Gestalt.
Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Semua kegiatan belajar akan menggunakan hubungan-hubungan antara bagian terhadap keseluruhan. Yang keempat, teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar yang pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Teori ini yang dikemukakan Brownell ini sesuai dengan teori mengajar Gestalt yang muncul di pertengahan tahun 1930. Menurut teori Gestalt, latihan hafal atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, teori DNS. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak. Sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. DNS berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. DNS mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Yang keenam, teori Van Hille. Teori ini menguraikan beberapa tahap-tahap perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Menurut Van Hille, ada 3 answer utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga answer ini diterapkan secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, pengertian kemampuan dasar mengajar. Yang kedua, keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan bertanya. Yang keenam, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketujuh, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Yang kedelapan, keterampilan mengadakan variasi. Yang kesembilan, keterampilan membimbing diskusi. Yang kesepuluh, keterampilan melakukan penilaian. Yang ke-11, keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, pengertian kemampuan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif dan efisien dan profesional. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta pendahuluan, penyajian inti, serta penutup dan tindak lanjut, di mana tujuannya memberikan bantuan tentang uraian kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan baik oleh pengajar maupun peserta didik. Adapun prinsip penggunaannya sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pembelajaran diartikan sebagai aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental dan memberikan perhatian kepada peserta didik agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Kegiatan menutup pelajaran merupakan kegiatan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat keberhasilan pengajaran dan proses pembelajaran.
Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan peserta pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik, yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami fakta, konsep, prinsip, atau prosedur, serta membantu memecahkan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya bagi pengajar merupakan hal mendasar dan tidak dapat ditinggalkan dalam kegiatan pembelajaran, yang bertujuan mengurangi dominasi pengajaran teacher oriented atau centered dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan dimaksudkan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku tertentu secara baik. Pemberian penguatan pada umumnya dilakukan oleh pengajar dengan tujuan agar peserta didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran dan mengulangi lagi perilaku yang baik. Dengan kata lain, penguatan adalah tanggapan pengajar terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat berulangnya kembali perilaku yang dianggap baik. Yang ketujuh yaitu keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Yang pertama, media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. Yang kedua, bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah pesan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar, sedangkan alat adalah instrumen yang digunakan untuk menggunakan media tertentu. Yang ke-8, keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan stimulasi yang bertujuan mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Dan selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi. Diskusi merupakan proses interaksi verbal secara teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang formal, bertujuan agar proses diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif. Proses berbagai pengalaman atau informasi, mengkonstruksi konsep, mengambil keputusan, atau memecahkan masalah dapat berjalan baik. Selanjutnya, keterampilan melakukan penilaian. Penilaian merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik serta menjalani proses pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan pengolahan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman dan kondusif, sehingga jika terjadi permasalahan di dalam kelas, maka guru dapat menyelesaikannya dan guru dapat memperbaiki kinerja mengajar di kelas. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme.
ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Yang kedua, pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Yang ketiga, implementasinya dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Yang kelima, posisi pengajaran konstruktivisme di antara pendekatan lain. Yang keenam, contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Teori konstruktivisme definisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan pencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Yang kedua, pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Yang ketiga, implementasi dalam pembelajaran matematika atau contoh materi serta masalahnya. Dalam sudut pandang konstruktivis, Kohler dan Groth menyatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu garis kontinum antara negosiasi dalam imputation pada ujung-ujungnya cups dan steps. Menambahkan bahwa dalam pandangan konstruktivisme, guru harus secara terus-menerus menyadarkan untuk mencoba melihat keduanya aksi siswa dengan dirinya dari sudut pandang siswa. Seorang yang memandang bahwa belajar adalah suatu transmisi, maka proses mengetahui akan mengikuti model imputation atau pembebasan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran, perlu diklasifikasikan beda antara assessment dan evaluasi menurut Webs tahun 1992. Evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung, ongoing assessment. Dari awal sampai akhir guru memantau perkembangan siswa. Yang kelima, posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivis tujuannya adalah seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika untuk pengajuan pertanyaan, pengkonstruksian, pengeksplorasian, pemecahan dan pembenaran masalah-masalah matematika serta konsep-konsep matematika. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Berdasarkan teori belajar dan pembelajaran konstruktivis, maka ada beberapa penerapan dalam bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok, konseling teman sebaya atau peer konseling postmodern. 6. Pendekatan pemecahan masalah dan pemecahan masalah
Pendekatan pemecahan masalah matematika. Ada 6 macam. Yang pertama, masalah dan pemecahan masalah. Yang kedua, cara mengerjakan pemecahan masalah. Yang ketiga, strategi pemecahan masalah. Yang keempat, pentingnya pemeriksaan kembali. Yang kelima, metakognisi. Yang keenam, contoh pembelajaran pemecahan masalah. Masalah dan pemecahan masalah. Masalah merupakan sesuatu keadaan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap saat kita senantiasa diperhadapkan dengan masalah-masalah nyata dalam proses pemenuhan kebutuhan dan tuntunan kehidupan. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Secara metodologis, pemecahan masalah bisa sebagai pendekatan, bisa sebagai strategi atau metode pemecahan masalah. Konsep metode belajar atau pembelajaran pemecahan masalah membutuhkan cara-cara spesifik agar pemecahan masalah sebagai proses dan keterampilan dasar dapat diikuti dan dilakukan siswa hingga mencapai tujuan pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah. Strategi beraksi. Strategi ini menuntun untuk melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antar komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkai saksi fisik atau manipulasi objek. Penggunaan manipulasi objek agar hubungan antar komponen dalam permasalahan menjadi jelas. Yang keempat, pentingnya pemeriksaan hasil kembali. Looking back merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali Yang keempat, pentingnya pemeriksaan hasil kembali looking back. Looking back merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari pemecahan masalah dapat dilakukan setelah penyelesaian masalah selesai dilakukan. Memikirkan atau menelan kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Yang kelima, metakognisi. Menurut Flavel, metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat daripada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Selanjutnya, Desmita menyatakan bahwa metakognisi adalah suatu proses mengunggah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif sendiri. Pengetahuan ini sangat penting karena dari pengetahuan tersebut siswa dapat bekerja secara sistematis dan hati-hati dengan adanya kontrol dari dalam diri. Yang keenam, contoh pembelajaran pemecahan masalah. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerja dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dalam upah pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerjaan tambahan adalah pengertian pendekatan open-ended. Menurut Hurerman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan
kemampuan masing-masing peserta didik. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau mengharapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menentukan sesuatu yang baru di dalamnya proses pembelajaran. Tujuan dari pendekatan open-ended menurut Nohda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan siswa. Kegiatan matematika dalam kegiatan peserta didik disebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek tersebut. Yang pertama, kegiatan peserta didik harus terbuka. Yang dimaksud kegiatan peserta didik harus terbuka adalah kegiatan yang belajar harus mengkomodasi kesempatan peserta didik untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Yang kedua, kegiatan matematika adalah ragam berpikir yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia matematika dan sebaliknya. Yang ketiga, kegiatan peserta didik dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, mengkonstruksi problem. Melalui penelitian yang panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasikan problem tersebut, di antaranya sajian permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat variabel dalam persoalan tersebut. Sajian bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan atau geometri sehingga siswa dapat suatu konjektur. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Selanjutnya, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Selanjutnya, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dari pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem yang baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu ditampilkan di kelas adalah: yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Problem harus mendorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut. Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Pada saat siswa menyelesaikan problem open-ended, mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka punyai. Yang ketiga, problem. Apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir tinggi. Yang ketiga, mengkonstruksi problem. Melalui penelitian panjang yang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat disajikan acuan dan mengkreasikan problem tersebut, di antaranya sajian pembelajaran melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati
dan digaji siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Sajian bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Selanjutnya, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebuah problem ditampilkan di kelas adalah: apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Problem harus kaya dengan konsep-konsep matematika yang sesuai untuk siswa yang berkemampuan tinggi maupun rendah. Apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Guru harus memperkirakan bahwa persoalan itu di luar jangkauan siswa atau tidak. Jika di luar kemampuan siswa, maka problem itu harus diubah dengan problem yang berbeda dengan yang sesuai dengan apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Guru harus memperkirakan bahwa persoalan itu di luar jangkauan siswa atau tidak. Jika di luar kemampuan siswa, maka problem itu harus diubah dengan problem yang berbeda dengan yang dan sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi, sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, contoh pendekatan open-ended. Dalam suatu keadaan, guru membuat soal yang dibagi menjadi 2 masalah. Yang pertama, kelompok A membahas masalah grafik dan tabel, sedangkan kelompok B membahas masalah bentuk aljabar yang menyatakan fungsi. Contohnya aja kelompok A, tabel fungsi X dan Y. X-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan Y-nya, sedangkan yang Y-nya min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok B, yang pertama Y, 2/3 X. Dan yang B, Y sama dengan X. Yang C, Y 2X tambah 1. Yang D, Y sama dengan X kuadrat. E, Y sama dengan 1/X. F, Y X tambah 2. F, Y sama dengan X tambah 2. G sama dengan Y sama dengan setengah X kurang 1. Pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik secara bahasa didefinisikan sebagai suatu frase yang terbentuk dari kata pendekatan dan realistik. Maulana mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Sedangkan kata realistik sendiri sering diartikan sebagai sesuatu yang real dan nyata. Sehingga pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana pendekatan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Senada dengan pendapat Tarigan bahwa pendapat matematika realistik merupakan pendekatan yang orientasinya menuju kepada penalaran siswa yang bersifat realistik, yang ditujukan pada pengembangan pola pikir praktis, logis, kritis, dan jujur dengan berorientasi kepada penalaran matematika dalam menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip pembelajaran realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik. Yang pertama,
Prinsip pembelajaran realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber terapan konsep matematika. Perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa, sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri, yang mungkin berupa algoritma, rule, atau aturan, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining, membuat jalinan antara topik atau antar pokok bahasan atau antar stand. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pembelajaran matematika menggunakan realistik merupakan suatu alternatif dari 8 sekian banyak pendekatan yang dilakukan. Meskipun tak ada acara yang terbaik dalam pembelajaran ataupun cara belajar sebagai yang dikemukakan oleh Ed Whitsley, there can be no right way to study or bad ways to teach. Pengalaman para pengembang realistik perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal ini, penulis mengenalkan pendekatan pembelajaran realistik sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pembahasan siswa terhadap matematika. Pada dasarnya, pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh ahli matematika, atau bisa memungkinkan siswa dapat menemukan hal yang sama sekali belum pernah ditemukan. Ini dikenal dengan Quidditch Renovation. Selanjutnya, implementasi pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik dilakukan oleh mahasiswa yang telah memahami bagaimana pembelajaran realistik disampaikan dan bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran realistik dilakukan, berkolaborasi dengan melakukan penelitian pengembangan yang disponsori oleh Project Dualex. Dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembelajaran dengan matematika realistik, berikut ini merupakan rambu-rambu penerapannya. Yang pertama, bagaimana guru menyampaikan matematika kontekstual sebagai starting point pembelajaran. Bagaimana guru menstimulasi, membimbing, dan memfasilitasi agar prosedur, logaritma, simbol, skema, dan model yang dibuat oleh siswa mengarah mereka untuk sampai ke matematika formal. Yang ketiga, bagaimana guru memberikan atau mengarahkan kelas, kelompok maupun individu untuk menciptakan free production, menciptakan cara sendiri dalam menyelesaikan soal atau menginterpretasikan problem kontekstual, sehingga tercipta berbagai macam pendekatan atau metode penyelesaian atau logaritma. Yang keempat, bagaimana guru membuat kelas bekerja secara interaktif, sehingga interaksi di antara mereka, antara siswa dengan siswa dalam kelompok kecil, dan antara anggota-anggota kelompok dalam presentasi umum, serta antara siswa dan guru. Bagaimana guru membuat jalinan antara topik dengan topik lain, antara konsep dan konsep lain, dan antara satu simbol dengan simbol yang lain di dalam rangkaian topik matematika. Contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik matematika. Sistem persamaan linear, membandingkan dan menukar. Terdapat suatu rukun waktu ketika belum ada orang yang hidup dalam masyarakat kecil menanam
panennya sendiri membawa ternaknya atau kambingnya. Apakah yang mereka kerjakan jika mereka memerlukan sesuatu tetapi mereka tidak memproduksinya? Mereka menukar beberapa yang mereka miliki dengan sejumlah benda yang mereka butuhkan. Ini yang dinamakan dengan barter atau pertukaran. Ahmad hidup di suatu desa kecil dengan keluarganya. Keluarga Ahmad memerlukan jagung. Ia akan memasakkannya dengan 2 kambing, memasarkannya dengan 2 kambing dan 1 biri-biri untuk menukar beberapa karung jagung. Mula-mula ia ketemu Harun yang mengatakan, "Saya hanya menukar sekarung garam untuk beberapa ekor ayam." "Saya akan memberimu 1 karung garam untuk setiap 2 ekor ayam." "Saya tidak punya ayam," pikir Ahmad, "jadi saya tidak dapat menukar." Itulah penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.